Sebelum kita membaca syarat-syarat qiyas pada jamaah, memang pondasi kebatilan dan penyimpangan ahlu bid'ah dahulu pada jamaah qiyas. Mereka terlalu banyak menggunakan qiyas. Contoh gampang saja. Sekarang orang-orang ahlu bid'ah yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan. Allah itu memiliki dua tangan terbentang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita katakan demikian. Hanya saja kita yakini tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu pasti beda. Orang sama-sama makhluk aja beda kadang. Tangannya tangannya manusia dengan tangannya monyet beda, ya, atau tangan yang lain, ya. Kaki kursi dengan kaki manusia beda. Jadi sesama makhluk beda. Apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk pasti beda. Tapi yang namanya tangan kita yakini ada sifat tangan bagi Allah. Ahlul bid'ah mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya sifat berbicara, tidak memiliki sifat tangan, wajah, tidak memiliki sifat kaki dan semacamnya. Maka pondasi mereka dalam menafikan sifat-sifat tersebut qiyas. Apa itu? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk, begitu. Karena qiyas itu menyamakan satu dengan yang lain, itu makna qiyas. Baik, kita baca sedikit definisi qiyas, ya. Saya ambilkan dari kitab Usul Fiqih. Al-Usul dari Imam Syekh Ibn Utsaimin. Al-qiyas lughatan at-taqdir wal musawat. Qiyas secara bahasa Arab itu menyamakan sesuatu dengan yang lain, begitu. At-taqdir mengira-ngira sesuatu dengan lain, begitu. Ini kayaknya sama lebarnya meja ini dengan meja yang dijual sana. Dikira-kirakannya, disama-samakannya, itu namanya qiyas. Karena qiyas ini bahasa Arab, jadi harus kita maknai dengan bahasa Arab sendiri. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ini qiyas secara istilah syar'i, yaitu menyamakan hukum cabang dengan pokok. Menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena ada sebab yang menyatukannya. Kita gambarkan secara mudah, ya. Contoh seperti khamar. Khamar, minuman keras, itu ada nas Al-Quran hadisnya, ya kan? Ada hadisnya, ada Al-Qurannya melarang. Tapi khamar pada zaman Nabi apa? Yaitu perasan air anggur atau kurma yang direndam lama sehingga jadi tuak, ya, bahasa kita juga kadang ada itu. Jadi di khamar, ya, minuman keras, sehingga memabukkan. Intinya dapat memabukkan, menutup akal seseorang. Itu gambaran khamar di zaman dahulu. Itu yang ada nasnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Rasulullah. Setiap yang memabukkan khamr, dan setiap khamr haram. Dalam lafaz lain, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ada lafaz lain lagi, ma askara qaliluhu fa qaliluhu haram. Apa-apa yang memabukkan kalau diminum banyak, maka sedikit diminum juga menjadi haram, begitu. Jadi khamar minuman keras yang ada itu memabukkan. Satu botol misalnya, kalau ditiup sedikit itu haram juga dia, begitu. Kan dah memabukkan, tapi diharamkan karena nanti minum banyak mabuk, jadinya haram dia. Ini yang ada nasnya. Gambaran mudah qiyas ini menyamakan hukum cabang dengan pokok. Dikatakan khamr yang ada dalam nas itu hukumnya hukum pokok. Ada sebuah cabang perincian yang kita akan hukumi haram seperti khamr di sana. Seperti misalnya sebuah minuman berkaleng, akan tapi sudah habis masa berlakunya, sudah seminggu habis misalnya expirednya, ya. Kalau orang mengatakan ini minuman jikalau diminum sekarang pasti memabukkan, maka kita katakan ini hukumnya haram. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah khamar yang zaman Nabi yang dari anggur dan kurma itu. Jadi sekarang air, anggap saja minuman soya misalnya, habis masanya sebulan 2 bulan, ingin diminum sekarang pasti memabukkan. Kalau
Seandainya perusahaannya mengatakan demikian atau dokter mengatakan demikian, pasti memabukkan. Itu haram hukumnya. Apa dalilnya? Yang enggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Kias ini. Itu. Jadi kias ini dalilnya, makanya dijadikan kias itu sebagai dalil keempat agama kita. Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Jadi kita juga gunakan kias. Tapi ada syaratnya. Sehingga kita katakan soya tersebut yang sudah habis masa aktifnya haram, dikiaskan, disama-samakan hukum dengan khamar di zaman Nabi. Karena ada sebab yang menyatukan hukum keduanya. Di khamar itu sebabnya diharamkan karena memabukkan, menutup akal seseorang. Ini juga soya dapat memabukkan, menutup akal seseorang. Sama-sama sebabnya ada, makanya sama-sama diharamkan. Begitu. Itu namanya ada cabang, ada pokok. Pokoknya itu khamar zaman Nabi, cabangnya yaitu minuman atau makanan yang selainnya. Ya, itu contoh daripada kias ya, gampangnya.